A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua dan selamat malam. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu berbahagia bersama keluarga. Murid dan santri, pada kali ini video guru diberi judul Totalitas Bulan Rejab, ya, volume pertama. Video ini nanti akan mengulas panjang tentang apa yang sudah terjadi dan sekaligus yang menjadikan kesesatan dan kesalahan bagi umat yang beragama Islam, ya. Namun sebelum disampaikan dan sebelum diulas oleh guru menyampaikan kepada siapapun pemirsa yang baru mengikuti video guru, semua di belakang video yang lain sudah diterangkan semua tentang sholat dan sejarahnya dan asbabun nuzulnya dan maknanya dan lakunya, semua sudah diterangkan guru di video yang lain, ya. Agar para pemirsa menerima atau mendengar, mendapatkan dari video ini tidak gagal paham. Yang kedua, bagi siapapun kalau akalnya belum akil balik, ya. Jadi kalau akalnya belum akil balik, jangan sekali-kali melihat video guru, nanti trauma nanti, ya, bisa sakit yang berkepanjangan. Para pemirsa, sebelum diulas oleh guru sedikit menyampaikan atau bersapa kepada murid dan santri, juga para pemirsa atau juga sekarang disebutlah netizen. Guru mengucapkan melalui video ini banyak terima kasih khususnya pada murid dan santri dan juga para pemirsa yang sudah mau peduli sedikit membantu dana kepada guru sehingga mempermudahkan guru dalam aktivitasnya, termasuk memberikan sesuatu pengertian dan pengetahuan melalui publik ini. Guru mengucapkan terima kasih terutama bagi para pemirsa yang sudah membantu. Semoga apa yang pemirsa dan Anda lakukan, semoga kembali kepada Anda masing-masing sesuai apa yang Anda perbuat. Para pemirsa, murid dan santri, diperpanjang, diperluas, diperdetail tentang bulan Rejab, ya. Agar para pemirsa atau juga negara atau juga seluruh rakyat bangsa Indonesia termasuk presiden dan seluruh jajarannya mendapatkan pemahaman yang tepat dan akurat sesuai sejarah, sesuai fakta, dan sesuai data. Maka guru menerangkan dengan perlahan. Para pemirsa, murid dan santri, banyak manusia mempelajari agama, namun tidak mengerti sejarahnya, tidak mengerti tujuannya. Semua hanya dogma karena takut dan ketakutan. Sehingga manusia melakukan apapun tidak tersadarkan oleh dirinya. Waktu, biaya, tenaga, harta semua dicurahkan. Sehingga banyaklah manusia terpelosok atas nama agama. Sebelum diulas oleh panjang para pemirsa, fahami kembali lagi guru menyampaikan melalui video ini khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Perilaku manusia itu ditentukan apa yang didengar dan dilihat dan apa yang diraba atau dirasakannya, ya. Tatkala manusia melakukan perbuatan apapun, bila yang didengar atau yang dilihat yang menjadikan suatu konsep keyakinan atau keimanan dalam perilaku manusia itu salah semua perilaku manusia itu dan rugilah manusia itu, sehingga jalur kehidupan, perjalanan ruh dan kehidupan manusia itu
tersesat dan terpelosok, yang sangat dikhawatirkan tatkala setelah manusia itu nanti mati, ruhnya pun tidak akan pernah ada hikmahnya. Ruh itu tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Sudah diterangkan guru, biasanya roh itu menjadi roh gentayangan dan itu ratusan bahkan kemungkinan ribuan tahun. Para pemirsa, pentingnya mengetahui apapun sebelum kita melakukan, terutama atas nama agama, atas nama Islam, dan atas nama bimbingan dan tuntunan. Sebelum diulas lagi, guru menyampaikan para pemirsa, sesuatu yang diajarkan ilmu bukanlah juga disebut agama, ya. Jadi guru mengajarkan bukanlah seperti yang kalian gambarkan ajaran guru berupa agama. Itu hanya bahasa kamuflase bagi manusia. Semua agama itu bermuara kepada dogma, sesuatu hal yang menakutkan dan dipaksakan, itu nilai agama, ya. Namun dibalik makna dari agama, para pemirsa pahami. Dari sejarah Jawa sudah diterangkan, sebelum mempelajari kitab Al-Quran adanya turutan. Turutan itu adalah tartil dan urut. Artinya yang dimaksud menjalankan ilmu kehidupan itu adalah jalur atau jalan kehidupan. Ya. Bila suatu konsep atau keyakinan tidak menerangkan jalur atau menuntun arah kehidupan yang benar, artinya itu dogma atau agama. Itu difahami para murid dan santri. Ada lagi manusia berpendapat bahwa suatu bimbingan atau tuntunan itu adalah jalan assalamualaikum hidup, ya. Jalan hidup. Tapi bahasanya kurang tepat para pemirsa. Yang tepat adalah jalannya kehidupan, ya. Apapun yang diajarkan guru, murid dan santri juga para pemirsa pahami. Apapun yang aku ajarkan itu adalah jalan kehidupan bagi ruh dan jiwa manusia. Itu dipahami, ya. Jadi tidak akan pernah debat tentang agama. Itu jalan. Artinya di dalam ruh kehidupan manusia ini butuh arah bimbingan dan tuntunan. Yang membimbing dan yang menuntun satu manusia itu harus berpengalaman dan dia pernah melakukan sampai dimanapun batas akhir perjalanan manusia itu. Bila manusia belum mampu dan belum pernah berhasil sampai di titik akhir perjalanan dari bangsa manusia atau ruh itu, artinya bimbingan dan tuntunan itu tidaklah tepat, itu hanya suatu keyakinan. Melalui video ini bersyukurlah para murid dan santri yang sudah terbaiat. Semua sudah dilalui guru sampai hal yang sangat terdalam, sampai hal yang misteri, sampai hal yang di luar kemampuan bangsa manusia. Maka guru sudah memastikan berbahagialah dan bersyukurlah para murid dan santri yang sudah terbaiat itu. Sebelum diulas tentang Rejab, guru menyampaikan kembali para pemirsa, karena semua yang aku ajarkan adalah bimbingan dan tuntunan kehidupan, disebutlah namanya ilmu. Di dalam ilmu itu ada rohnya atau ada ruhnya, ya. Siapapun manusia yang diwariskan atau yang mempunyai ilmu dari alam Sang Maha Pencipta, dan manusia yang lain mengikuti jalannya itu dibutuhkan namanya ikatan ruh, atau bahasa sekarang guru menyebut berbaiat itulah. Maka guru melalui video ini bersyukur para murid dan santri yang sudah berbaiat itu. Karena itu adalah jalur terikatnya ruh dari seorang guru yang membimbing regenerasinya sampai kapanpun. Setelah terbaiat apapun yang dilakukan murid, ruh dan jiwanya sampai kapanpun, guru akan bertanggung jawab sampai dimanapun. Itulah pentingnya mengapa harus berbaiat. Tapi sebelum berbaiat, pastikan ilmunya guru itu. Pastikan yang mengajarkan ilmunya itu, perjalanannya sampai di mana, benarkah dia
mampu membimbing, mengarahkan jalur kehidupan fid dunya wal akhirah. Itu yang harus digarisbawahi para pemirsa. Masuk pada substansi, karena para murid dan santri sudah terbaiat. Guru berkewajiban menyelamatkan perjalanan ruh bagi murid dan santrinya. Karena para murid dan santri sudah terbaiat. Pada dasarnya kalian masuk ingin mendapatkan bimbingan dari guru di dalam organisasi atau perkumpulan santri lokal. Guru menjanjikan, guru mengajarkan namanya ilmu selamat. Artinya apa-apa yang akan meracuni, yang merusak pikiran murid dan santri, semua dijelaskan guru agar murid dan santri jangan sampai mengikuti pola pikir yang salah. Jadi intinya ilmu yang diajarkan guru demi keselamatan murid dan santrinya, keselamatan perjalanan ruh dan jiwanya. Maka melalui guru, guru pun bertanggung jawab apa-apa yang salah akan dikikis oleh guru, sehingga perilaku pemikiran murid dan santri begitu tepat dan benar sehingga tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Itulah hal-hal yang harus diawali untuk menerangkan bulan Rejab. Para pemirsa, ada bahasa itu Rejab. Bagi yang belum paham atau tidak mengerti, Rejab itu nama bulan atau sasi kalender di Jawa. Digubah oleh Hijriyah atau orang yang merancang atau orang yang mengarang agama Islam dirubah menjadi Rojabiyah. Diulas perlahan dengan detail. Mengapa dari kata Rejab menjadi Rojabiyah? Konsonan E di Quran tidak bisa ditulis. Terpaksa yang mencuri merubah dengan konsonan O atau A menjadi Rajabiyah. Karena Quran tidak mampu menulis konsonan E. Tatkala konsonan E dari kata Rejab itu milik orang Jawa, dirubahlah menjadi konsonan Rojabiyah. Ini hal yang harus digarisbawahi, bahwa bahasa Rojabiyah yang katanya miliknya orang Arab dari langit, sudah dipastikan dengan bahasa dan fakta bahwa itu adalah pencurian sejarah, pencurian hak intelektual dari leluhur Jawa. Kelak suatu saat bila di zaman-zaman ini belum terselesaikan guru dengan negara, guru berpesan kepada siapapun di luar sana, terutama murid dan santri, selesaikan kepada negara, ambil kembali hak-hak milik dari leluhur Jawa, kembalikan kepada hitonya. Ini pesan guru. Syukur kalau di era-era sekarang atau mendekati setelah pilihan presiden, ini nanti bila video bisa ditindaklanjuti oleh negara. Apa-apa yang ada dari Jawa, bahasa dan intelektual dari Jawa, akan diminta guru dikembalikan kepada hak miliknya, hak milik aset dari leluhur Jawa itu. Bagi yang di luar sana yang masih terjerumus oleh agama Islam, kalau toh Anda meyakini ada Rasul mampu membuat agama, kalau ada Tuhan mampu menciptakan agama, silakan Tuhan Anda, silakan Rasul Anda, silakan membuat aturan agama, jangan mengambil hak waris, hak-hak intelektual dari bumi Pancasila. Ini yang harus digarisbawahi. Para pemirsa, masuk lebih detail, difahamkan sekaligus dididik. Karena ini memahami tentang bulan atau sasi, maka para pemirsa diedukasi melalui video ini diajarkan dengan perlahan. Ayo para pemirsa, baik yang di luar pulau yang tidak paham tentang bahasa Jawa, coba diajarkan perlahan ya. Karena ini berbicara tentang sejarah, berbicara tentang tahun, berbicara tentang bulan, atau wulan, atau sasi. Masihkah ingat dengan bahasa Jawa? Tolong dipahami dengan perlahan sekaligus bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
bulan di Jawa sejak 67 Masehi sudah terstruktur. Satu contoh, bulan pertama Suro. Belajar dihafalkan karena ini nanti sangat manfaat para pemirsa. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Para pemirsa, nama-nama 12 bulan itu tatkala terlalui dikumpulkan menjadi 1 tahun. Itu kalender hak intelektual karya cipta leluhur Jawa yang disebut Aboge. Sejak 67 Masehi sudah ada di bumi Pancasila, terutama di Jawa. Masih ingat para pemirsa, dihafalkan? Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Bila ini tidak paham para pemirsa, Anda mudah terkecoh dan mudah tertipu. Mengapa bahasa-bahasa Jawa, kalender Jawa ini dihilangkan dari negara, dihilangkan dari orang-orang yang berkepentingan? Guru sudah menyampaikan di videonya. Kalau hal-hal seperti ini, pribumi Pancasila yang Anda dari Jawa, Anda paham dan mengerti, terbongkarlah kebusukan agama Islam itu. Maka sejak dulu, setelah pencurian besar-besaran, semua yang ada di Indonesia, terutama yang dari Jawa, semua tidak boleh diajarkan, semua dikatakan salah. Harapan orang-orang terdahulu agar pencurian-pencurian yang seperti itu, agar tidak diketahui generasinya. Maka melalui video ini guru menyarankan, kelak suatu saat kita akan kembali mengambil hak waris, hak intelektual, hak karya cipta dari leluhur kita. Keren itu nanti para pemirsa, luar biasa itu nanti. Tatkala sudah dipahami para pemirsa Suro Sapar, lantas pertanyaannya, Rejeb bulan berapa? Bulan urut keberapa? Para pemirsa, bulan Rejeb ada peristiwa apa? Nah, ini yang harus diulas agar ini tidak menjadikan salah pemahaman, salah keimanan, salah mindset, sehingga perilaku Anda salah. Ayo para pemirsa, urut bulan keberapa? Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb bulan ke-7. Di dalam agama yang beredar, manusia tidak tahu dan tidak mengerti. Diceritakan, ditulislah suatu kitab bahwa bulan Rejeb digubah menjadi bulan Rojabiah. Orang-orang terdahulu mengarang, membuat cerita adanya Isra dan Mi'raj. Inilah yang harus diperingati bagi umat Islam. Semoga khususnya murid dan santri dan pemirsa siapapun di luar sana, agar kalian tidak tertipu dan tidak terjerumus. Para pemirsa, tentang peristiwa Isra Mi'raj sudah diulas oleh guru ya. Tentang Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, luhur, asar, asri, sudah diterangkan di video yang lain, bahwa maghrib sampai asar asri itu semua sudah terbukti dan datanya ada, itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Sangsekerta. Lantas orang-orang terdahulu mengarang, karena keilmuan Islam ini yang sangat hebat dan luhur, ini ditutupi, tidak boleh diajarkan, ditutup. Nah, pada setelah itu dari Majapahit hilang rusak. Nah, disinilah kalian yang menyebut Wali-Wali Songo ini dan timnya
merancang penipuan, membuatlah cerita-cerita sampai berkembang seluruh dunia sampai sekarang. Sampai diceritakan seakan-akan ada orang Arab mampu ke langit. Bagi para pemirsa yang baru mengikuti video saya, untuk memperjelas apa yang aku sampaikan, buka video saya tentang sholat, tentang sejarah Hijriah yang rusak, tentang agama yang palsu, semua dijabarkan guru dengan harapan khususnya murid dan santri dan para pemirsa, dan guru pun berharap khususnya rakyat umat yang ada di Indonesia, kalian terselamatkan kalau sudah meninggalkan agama seperti itu. Karena sesungguhnya kita semua, Anda semua, korban dari kitab, itu cerita bualan orang-orang terdahulu demi kepentingan mereka-mereka dan golongannya. Ya. Tatkala Rajab itu sudah di sisi 4, dari Rajab berubah menjadi Rajabiyah, diterangkan ada Isra dan Mi'raj. Lantas bagi para pemirsa, murid dan santri, kalau sudah paham bahwa maghrib, isya, subuh semua itu dari Jawa, yang terjerumus, yang tertipu dengan kitab yang diajarkan di dunia dan di Indonesia dan di kurikulum dan di pondok-pondok seluruh Indonesia, yang tertipu berapa juta orang. Lantas bagi para pemirsa, Anda yang pernah belajar di tempat pendidikan seperti itu berapa tahun? Habis biaya berapa tahun? Habis sawah, ladang, kerbau berapa? Kalau faktanya itu adalah bullshit atau pencurian sejarah, pembelokan keilmuan itu dari Jawa, diterangkan di kitab, bahkan ditulis dalam kitab Al-Quran. Faktanya itu adalah palsu dan pencurian. Artinya secara hukum sudah tepat dan benar dipastikan bahwa sebagian kitab Al-Quran yang menerangkan Isra dan Mi'raj adalah palsu dan penipuan, itu adalah kejahatan. Sebagai bentuk moral, sebagai bentuk rohani, itu adalah penjajahan. Lantas bagaimana para pemirsa yang sudah tahu semua video guru? Maka melalui video ini, guru berpesan khususnya kelompok atau gerombolan yang kalian mengatasnamakan, memakai nama ulama yang sekarang kalian bergerombol Majelis Ulama Indonesia. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, umat sudah terlanjur tahu dan mengetahui bahwa Islam dari Jawa. Melalui video ini, bila tidak Anda selesaikan dengan saya, kelak kalian akan diadili dari murid-muridmu sendiri, kalian diadili oleh umatmu sendiri, bahkan kalian akan diadili rakyat Indonesia. Karena agamamu adalah palsu. Lantas bagaimana guru? Maka guru melalui video ini, barangkali video ini mampu dicerna oleh negara. Segera selesaikan selagi masih ada aku di dunia. Bila sudah aku tidak di dunia lagi, guru pun tidak akan pernah tahu risiko yang diterima dari agama yang palsu. Karena itu adalah merusak dan menipu jutaan manusia. Bahkan agama non-Islam merasa tertipu karena negaranya ditipu dari kurikulum yang palsu. Sehingga rakyat dan umat pun akan marah dari pembina dan pendakwa dan penceramah itu. Risiko sudah aku sampaikan di sini. Tinggal rakyat umat, masihkah kalian mengikuti orang-orang yang dalam kesesatan? Dan Anda sendiri dijerumuskan dari cerita-cerita yang palsu itu. Para murid dan santri, diterangkan tentang Isra Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj ceritanya banyak. Satu contoh guru menerangkan atau mengulas, mencuplik dari cerita. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi bercerita kesekian Nabi ketemu Nabi sampai tawar-menawar.
Artinya semua sudah diterangkan guru bahwa kalau cerita seperti itu adalah palsu dan penipuan dan pencurian sejarah agar tidak diketahui dari regenerasi Jawa. Orang-orang terdahulu sengaja mengarang demi kepentingannya. Ada lagi dalam cerita Isra Mi'raj. Ditulislah suatu cerita, digambarkan, diceritakan sosok Kanjeng Nabi, sosok Muhammad. Dalam perjalanan ke langit ketemulah dengan malaikat. Di situ ada yang menyebutkan katanya ketemu malaikat Jibril. Bila diulas tentang kata Jibril, Jibril itu perintahnya menyampaikan wahyu. Lantas diceritakan ada nabi naik ke langit, tidak menerima wahyu, Jibril tidak menyampaikan wahyu. Nabinya ketemu Jibril. Apa yang terjadi dari cerita itu? Diceritakan dari kitab itu bahwa katanya Nabi Muhammad melihat ada manusia kepalanya itu dipukul-pukul dengan batu sehingga berdarah, dipukul lagi, berdarah lagi, dan dipukul dan berdarah lagi. Dengan cerita gambaran seperti itu, sehingga dari cerita kitab yang palsu diterangkan. Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kok ada manusia seperti itu? Itu mengapa kok seperti itu? Malaikat Jibril di dalam kitab diterangkan, wahai Muhammad, itulah umat Anda yang suka menunda-nunda sholat 5 waktu. Dari cerita peristiwa ini apa yang kita ambil hikmahnya para pemirsa? Begitu kerasnya, begitu kejamnya agama mendogma umatnya. Jadi bahkan dari cerita untuk mengulur waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat, digambarkan cerita seperti itu. Kepala manusia di alam sana dipukuli dengan batu, dipukuli dirinya sendiri sampai berdarah-darah. Dan itu terus menerus. Diceritakan katanya itu orang yang menunda-nunda sholat 5 waktu. Faktanya apa para pemirsa? Sholat 5 waktu sudah disampaikan guru. Yang diceritakan di dalam kitab-kitab agama Islam adalah palsu. Itu sejarah keilmuan hak intelektual Jawa. Semua sudah diulas oleh guru. Artinya semua kitab yang diajarkan di tempat pendidikan agama, semua adalah penipuan, semua adalah kepalsuan, semua ada pembodohan, semua adalah penjajahan. Lantas bagaimana guru? Maka sudah waktunya dan tepat tahun 2024, bangsa yang terkutuk, umat yang jahiliyah sudah harus diluruskan. Karena momennya, waktunya sudah mendekati dan sudah tepat waktunya di tahun 2024 ini. Lantas bagaimana para pemirsa yang sekarang Anda masih melakukan terdogma seperti itu? Putra-putra Anda, suami Anda, istri Anda, yang lebih parah lagi para pemirsa, sungguh sangat kasihan orang-orang tua kita dan orang-orang tua yang di sana. Karena tidak memahami dan tidak mendapatkan bimbingan Islam yang tepat sehingga terdogma seperti itu sampai sakit-sakit melakukan perintah dogma karena mendapatkan dogma juga. Lantas bagaimana? Kalau semua sudah aku luruskan, semua sudah aku sampaikan kebenaran, apakah kalian tidak peduli dengan saudara Anda? Apakah kalian tidak peduli dengan bangsa dan negara yang sudah terjerumus seperti ini? Bahkan presiden dan jajarannya semuanya terpelosok dari dogma. Katanya sholat adalah perintah dari langit. Faktanya adalah hak intelektual dari Jawa. Sudah diulas di video yang lain. Cerita sholat ditulis dalam Al-Quran, diterangkan dengan surat yang kalimatnya Anda sudah paham. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barulah dia naik ke langit. Masjidnya ada, baru perintahnya diterima. Dari hal yang sepele itu aja sudah diterangkan di dalam hukum Islam. Mau
maupun hukum negara, maupun hukum alam, maupun hukum dunia. Bahwa kalimat itu adalah hoak dan palsu. Karena apa? Masjidnya sudah ada, perintahnya baru diterima. Mengapa para pemirsa di luar sana tidak tersadarkan kalau kalian terdogma seperti itu dan Anda ditipu bertahun-tahun, mengapa tidak paham? Mengapa tidak sadar? Lantas di mana selama ini kalian kemarin katanya minta petunjuk kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim setiap sholat. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Faktanya di dalam Quran, lailam minal masjidil haram, Tuhan pun tak akan pernah memberi petunjukmu bahwa Al-Quranmu adalah palsu dan penipuan. Lantas bagaimana, guru? Semua sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Semua sudah tertulis. Tatkala manusia sudah lepas, menjauh dari rel kebenaran, Sang Pembimbing pun akan diturunkan untuk memperingatkan bagi manusia yang tersesat itu. Dengan demikian para murid dan santri pahamkan betul-betul, resapi betul-betul. Kalau toh sholat sebagai substansi dari agama, bahkan diterangkan bahwa sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya adalah palsu, tiangnya adalah pembodohan dan pembohongan. Artinya selama ini 1400 tahun. Ruh yang meninggal meskipun orang tua kita, sampai sekarang kemana dan di mana. Karena mereka tidak mengetahui dari korban dogma seperti itu. Bersyukurlah para pemirsa yang sampai tahun 2024 masih melihat dan mendengar video ini. Sungguh luar biasa, betul-betul rahmat dan hidayah bagi kalian semua. Dan sangat bersyukurlah kalian sudah terbaiat dengan ilmu ini. Dan tak akan pernah ada satu-satunya selain ilmu ini yang akan menyelamatkan dan membimbing ruh ilmu Anda. Karena agama yang sudah menyebar ke penjuru dunia, sudah diulas dan aku sampaikan bahwa semua adalah dogma dan penipuan. Itulah para murid dan santri, pentingnya guru menyampaikan tentang kata Recep. Jangan sampai salah memahami hal-hal tentang sejarah seperti itu. Lantas kalau ada cerita seperti macam-macam diterangkan, ada peristiwa Isra Mi'raj sampai naik buruk. Bahkan negara sampai membuat kalender tanggal dibuat merah untuk diliburkan. Artinya kalau sudah disampaikan kebenaran seperti ini, negara masih membuat seperti acara hari itu diliburkan. Artinya bangsa negara Indonesia, bangsa yang terpelosok, bangsa yang tertipu, bangsa yang terjajah. Terjajah dari kebodohannya, tertipu dari kebodohannya karena tidak mampu memahami ketetapan dan kebenaran. Para pemirsa, semoga video ini betul-betul mampu membuka cakrawala berpikir Anda. Guru memberi kesadaran, bayangkan para pemirsa, harta, tenaga, pikiran, bahkan harapan setelah mati di dunia. Kalian berharap tentang surga, tentang syafaat, tentang pahala, tentang ilmu yang dijanjikan dari kesekian kitab di agama kita. Faktanya, tiang agamanya saja adalah palsu surat-surat dan ayatnya. Secara hukum sudah dipastikan, siapapun yang mengajarkan dan yang mendakwahkan seperti itu, artinya semua adalah melawan hukum, melawan kebenaran, karena semua sudah aku sampaikan melalui video ini. Lantas kalau ini nanti ditindai secara hukum negara, secara hukum Islam, apa yang akan terjadi para pemirsa? Bagaimana peradaban ini? Suatu keyakinan yang sudah diyakini 1400 tahun. Faktanya terbongkar, terkuak, terkupas, diluruskan pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Tinggal para pemirsa
melangkah menjerumuskan diri Anda dan keluarga Anda, atau Anda dengan perlahan meninggalkan agama yang palsu, yang menjerumuskan, yang menebarkan janji dan janji. Para pemirsa, betul-betul dicerna video ini, betul-betul dipahami, karena hal yang pokok sudah aku sampaikan. Bila para pemirsa tidak sadar, lantas mau kemana kehidupan Anda di dunia ini bila bimbingan ilmumu salah? Pahami. Bila tuntunan Anda itu salah dan palsu, faktanya itu ilmu dari Jawa. Secara substansi hak cipta, tetap ke depan, guru akan berkomitmen. Selalu dan akan diurus oleh guru, akan saya kembalikan kepada hak waris, kepada hak intelektual, karya cipta dari leluhur Jawa. Lantas para pemirsa bisa membayangkan tidak? Kalau substansi bahasa dan bahasa yang ada di dalam agama Islam dikembalikan kepada hitonya, kepada hak leluhur orang Jawa. Kira-kira kalian orang seluruh dunia, kalian kalau sholat memakai bahasa apa? Bisa membayangkan para pemirsa? Satu contoh para pemirsa. Maghrib sudah aku teraskan. Satu contoh saja. Tatkala maghrib, saya kembalikan kepada bumi Pancasila bahwa itu bahasa hak karya cipta dari leluhur Jawa. Kira-kira umat yang beragama Islam yang terjerumus kira-kira tidak boleh memakai bahasa itu. Kira-kira sholatnya bagaimana? Kira-kira digubah atau enggak? Paling-paling digubah. Usolli fardhol jam 6 kurang 5 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.